di sini ada kita bebas memilih tapi juga terkonstrain, juga terbatas oleh apa yang tertulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan namaste, sehat semua ya sahabat Dialog Positif Family. Malam hari ini kita kedatangan lagi Mas Abrang. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Abrang. Mas Abrang sehat, Mas? Sehat ya? Oh, di unmute dulu. Iya. Oke. Sehat, Mas? Insya Allah. Oke. Masih negatif biasanya? Kalau nanya Mas Abrang apa kabar, jawabannya pasti selalu alhamdulillah masih negatif. Oke, malam hari ini kita akan bincang santai, kita akan mendengarkan paparan-paparan Mas Abrang seperti biasa ya. Di episode pertama waktu Mas Abrang datang ke sini mind blowing banget gitu ya. Mencernanya perlu seminggu Mas waktu itu. Agak panjang pencernaannya. Oke, nah malam hari ini kita akan berbicara tentang antara takdir dan free will gitu. Nah, di mana posisi takdir, di mana posisi free will. Nah, ini ada di beberapa di beberapa video Mas Abrang yang sudah membahas, tapi malam hari ini di YouTube ya, di YouTube banyak yang udah membahas itu, tapi malam hari ini kita akan mendengarkan langsung paparan Mas Abrang tentang apa sih takdir, apa sih free will, di mana letak takdir, di mana letak free will, dan tentu saja siap-siap kalau ada yang mau bertanya lewat chat boleh, di raise hand juga boleh, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. So Mas Abrang, boleh silahkan kita diskusi tentang takdir dan free will nih. Soalnya waktu nanya, Mas kita bahas apa ya, terserah gitu. Kira-kira akhirnya jadi kepikiran masalah ini gitu. Oke Mas, kira-kira apa sih kaitan antara takdir dan free will, sementara kita berpikir bahwa kita bisa bertindak bebas, dan sementara kita juga ada kepercayaan dan kita menyadari bahwa ada juga yang sudah ditakdirkan gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dipaparkan antara takdir dan free will ini, Mas Abrang? Monggo, silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang ikut. Suara saya aman ya Mas ya? Aman, mantap. Ini sebenarnya nggak akan panjang-panjang, jadi diskusi aja sebenarnya. Nggak antara itu menarik untuk dipertanyakan. Itu pertanyaan saya waktu dulu, karena ketemu paradoks itu. Katanya takdir sudah ditentukan, tapi sepertinya kita kok bisa memilih kopi atau teh sesuka hati kita, terus takdirnya di mana ini kan? Tanya terus di mana ini kan gitu. Jadi mungkin yang akan saya paparkan adalah sepemahaman saya, jadi dari buah yang saya coba olah untuk bisa menemukan pertemuan dari dua paradoks tersebut. Jadi saya biasanya dulu menjelaskan dengan konsep seperti game. Biasanya dulu saya pakai analogi game itu. Kalau kita main game di TV misalnya, yang populer buat anak-anak muda main Winning Eleven atau Dota, PUBG sekarang lah. PUBG ya. Oh, main game juga Mas Abrang? Oh, saya gamer dulu. Oh gitu. Nanti kapan-kapan kita ketemu di Dash 2 di CS ya Mas Abrang ya. Oke. Jadi saya melihat gini waktu itu juga menemukan awalnya justru dari ngurut gini, takdir sudah ditentukan dari mana, katanya semua tertulis di Lauhil Mahfuz kan gitu. Saya selalu mencoba gini, kalau saya ngejar sebuah subjek, saya harus bisa membedakan mana yang asumsi saya, mana yang memang data. Jangan-jangan saya salah persepsi karena saya menganggap apa yang saya anggap adalah data, kan kadang-kadang seperti itu. Maka kalau datanya adalah tertulis, kan kemudian bisa dibedah tulisannya bentuknya seperti apa, pertanyaannya. Ada tulisan seperti prosa, ada tulisan seperti puisi, ada tulisan seperti atau deskriptif jelas seperti novel, atau dari situ yang berbeda lagi.
Itu tulisan seperti programming, di mana dia membuka semua, itu tulisan juga, membuka semua possibility untuk terjadi yang lebih luas, yang sifatnya berbeda sama novel ini. Jadi bukan deterministik, tapi menyediakan posibilitas untuk banyak hal terjadi. Nah, kayak kemudian misalnya kayak game itu tadi, kita main Winning Eleven, main sepak bola di game. Kalau mau ngomong di situ, semua yang terjadi di TV sudah tertulis dalam pemrograman game tersebut. Kita tidak mungkin bisa melakukan yang tidak diprogramkan di game. Kita mau tendang bola sampai bolanya keluar TV, nggak mungkin. Kita mau orangnya terbang, nggak mungkin ya, karena memang tidak diprogramkan di situ. Tapi kalau mau ngomong free will-nya, game-nya menarik karena ada free will di situ. Jadi kita bebas mau pakai strategi seperti apa, nendang bola oper ke siapa, mau pakai trik apa di game itu. Nah, jadi di sini ada, kita bebas memilih tapi juga terkonstrain, juga terbatas oleh apa yang tertulis. Nah, jadi saya melihatnya seperti itu, gini, bahwa takdir itu adalah akumulatif dari prime causal sebab pertama yang tidak ada sebab sebelumnya. Kita kalau orang beragama menyebut itu sebagai Tuhan, prime causal, karena tidak ada sebab sebelum Tuhan. Tuhan ada, dia ambil sebagai aksioma. Terus kemudian Tuhan membuat set rule di situ. Set rule-nya kalau di fisika, untuk membuat dunia ini di fisika itu enak ngelihatnya. Karena ada kalau di fisika sekarang ada 4 rule dasar. Jadi ada rule gravitasi, ada rule elektromagnet, ada rule weak force namanya, ada strong force namanya. Hanya dari 4 rule tersebut kemudian terjadi jagat raya yang begini kompleksnya. Nah, tetap kompleksitas yang ada di atasnya itu tidak akan bisa lepas dari rule dasar ini, kan gitu. Bahkan jagat raya ini ada yang namanya, ada konstanta yang kalau dia berubah 0,00001 saja nggak jadi nih yang namanya jagat. Nah, saya melihat itu sebagai ini deterministik, ini sudah diset dari awal. Jadi ada takdir yang tidak bisa kita lepaskan karena kita hadir dari, kita ada, bisa berada karena dari sebuah set rule tersebut. Nah, tapi dari set rule tersebut kita punya kesempatan untuk memilih kemudian. Kita punya kesempatan untuk yang tadi itu free will itu tadi. Tapi saya kejar juga free will-nya di mana sebenarnya? Apakah urusan milih kopi sama milih teh terus kemudian disebut sebagai free will? Terus kemudian tahun 1980-an ada penelitian dari Benjamin Libet. Dia salah satu yang pertama mendapatkan virtual Nobel Prize kalau nggak salah. Itu tentang, karena dia meneliti consciousness, kesadaran. Dari riset dia menunjukkan bahwa keputusan yang kita ambil itu sebenarnya ketika kita menyadari keputusan, kesadaran keputusan itu diambil sebelum kita menyadari keputusannya. Jadi jadi ada orang ditaruhin EEG, dilihat dilihat aktivitas di otaknya, terlihat bahwa keputusannya sudah jadi. Baru sekitar 0,38 atau 0,5 sekitar gitu, 0,5 milisecond kemudian baru kita menyadari bahwa kita ambil keputusan tersebut. Oke, jadi keputusannya sebetulnya udah ada, disadarinya ada delay sedikit gitu ya? Ada delay. Kalau titik menyadari keputusan adalah bukanlah ketika kita mengambil keputusan, berarti siapa yang mengambil keputusan? Kan pertanyaannya gitu. Breakdown lagi. Oke. Free will-nya. Oke. Kita memilih kopi sama teh, ini keputusannya sudah diambil sebelum kita sadar ngambil keputusannya kok. Jadi terus dari mana keputusan itu datang? Free will-nya dari mana? Nah, terus kemudian ngomong udahnya lah. Kemudian saya mencari lebih lanjut. Terus ternyata ada 2 jenis keputusan di kepala manusia yang kalau secara sampai sekarang disebut sebagai keputusan yang cepat sebagai snap decision dan keputusan yang lambat disebut sebagai slow decision. Nah, kita setiap hari dominannya pakai snap decision. Jadi memutuskan kopi apa teh, cepat ngomong kopi. Nggak mikir dulu tentang bahan kopi, nggak mikir pertimbangan panjang lebar lah segala macam, nggak. Tapi snap decision, langsung ambil keputusan. Karena itu memang efektif untuk menjalankan hidup. Kalau kita harus pakai slow decision untuk beli merek odol aja setengah mati itu bisa 3 jam. Kita harus mempertimbangkan semua faktornya. Jadi kita memerlukan snap decision itu. Dan kita tahu
bahwa dari penelitian Benjamin Libet tadi mengatakan bahwa sebenarnya bukan kita yang ambil keputusan, otaknya sudah ngambil keputusan sendiri. Nah, otak ngambil keputusan dari mana? Ternyata kemudian masuk ke neurobiologi nih. Ketika kita mensignifikasi sebuah, gini, kalimatnya enaknya, gini, kalau kita sudah mengalami sesuatu, terus kita mengambil pemaknaan terhadap sesuatu tersebut, kemudian terjadi elasticity di otak. Jadi ada sambungan-sambungan yang bergerak di situ. Jadi ketika sudah terjadi sambungan-sambungan di otak yang baru, sirkuit itu yang membantu keputusan apa yang akan diambil. Jadi kemudian saya melihat free will itu arahnya bukan ke depan, free will itu arahnya bukan kita mengambil keputusan, tapi free will itu arahnya ke belakang, bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Nah, itu kemudian nyambung sama agama. Ketika agama menyuruh kita bersyukur, jadi ahli syukur, berarti itu kita harus mencari makna terbaik dari apa yang kita alami, karena kita tidak mungkin bersyukur pada sesuatu yang buruk. Kita harus cari angle baiknya nih dari apapun yang terjadi. Dan ternyata itu secara faktual membuat struktur di otak jadi berubah nih. Jadi mesin kita untuk membuat keputusan berikutnya juga jadi berubah berdasarkan apa yang kita renungkan ke belakang. Jadi kalau agama ngajak kita untuk husnudon, agama ngajak kita untuk berprasangka baik, ya husnudon tadi, ngajak kita untuk bersyukur, ngajak kita untuk belajar dari masa lalu, ternyata itu sangat membantu pada keputusan masa depan, karena free will datangnya dari pemaknaan ke belakang tersebut. Jadi free will membangun mesin yang membuat keputusannya datang dengan sendirinya kemudian. Si keputusan datang dengan sendirinya, mekanismenya gimana, Mas? Otak, kan gini, misal gini, ya, aku kasih contoh sederhana gini, Mas. Misal nih, ini kan aku ada ngundang orang gitu ya untuk datang ke dialog positif. Dia kan pasti mau memutuskan untuk ikut atau untuk enggak nih, gitu kira-kira. Nah, keputusan dia untuk join dan keputusan dia untuk enggak join, nah itu mekanismenya terhadap si free will tadi gimana? Gini, mekanismenya gini kemudian. Agak teknikal saya menjelaskannya ya. Kalau kita ngomong otak, kemudian gampangnya ada node, ada titik, ada edge, ada garis di antara titik. Nah, semua signal berjalan di situ, pada semua web itu. Mana signal yang paling cepat itu yang membawa kita pada sebuah keputusan. Nah, dia paling cepatnya lewat mana? Itu pada syaraf yang sering dipakai. Karena kalau syarafnya sering dipakai, terbangun mielin di situ, sehingga lebih cepat signalnya datang. Nah, misalnya tadi pertanyaan, bagaimana mekanismenya orang mau atau tidak dipanggil ngobrol gini nih? Dia pasti punya pengalaman di belakang yang membangun dia untuk bisa membuat keputusan iya atau tidak. Kalau dia punya pengalaman buruk pada panggilan pertamanya, pasti susah pada panggilan keduanya. Kalau pertamanya udah ada bad memory, itu pasti keduanya susah untuk memutuskan gitu poinnya. Bukan. Kalau dia sudah bad memory, dia dipanggil pertama nih. Dia nggak punya background knowledge-nya untuk memutuskan itu misalnya. Terus kemudian aku coba. Terus kemudian dia mengalami pengalaman buruk, mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Saya nggak ngomong pengalaman buruk. Mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Kemudian pengalaman tidak menyenangkan itu dia harus menarik menjadi makna. Maknanya apa nih? Kalau dia memaknai itu sebagai pengalaman buruk, ketika dipanggil berikutnya dia tidak mau pasti, karena dia tidak mau mengalami pengalaman buruk lagi. Tapi kalau dia mengambil pengalaman tidak menyenangkan itu sebagai ini pengalaman kesempatan untuk belajar, berikutnya dia pasti akan mau dipanggil lagi. Jadi pengalamannya sama, yang berbeda adalah pemaknaan terhadap pengalaman sebelumnya tersebut. Jadi betapa penting yang namanya ilmu hikmah itu. Ilmu hikmah itu menghikmai, memilih makna dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dari pengalaman kita. Karena itu akan menentukan keputusan berikutnya. Nah boleh agak sedikit dielaborasi tentang hikmah itu apa sih sebenarnya, Mas? Sepemahaman saya gini, kalau hikmah itu kan ada fakta, ada makna. Hikmah itu bagaimana kita bisa memaknai sebuah fakta sehingga coherence dengan pemahaman yang kita miliki itu. Jadi di situ ada makanya kenapa hikmah selalu ditekankan gitu ya di dalam kitab suci bahwa hikmah dan ilmu karena tadi ada fakta dan makna, bagaimana kita memaknai sebuah fakta gitu.